Pro kontra tiket Formula E akan dijual sebelum sirkuit rampung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Politik itu kan soal posisi tawar. Politik itu kan soal proposal menciptakan peluang gitu. Dan apa yang terjadi kepada Formula E yang coba dipaksakan dengan ajaibnya, ini kalau sampai terjadi dan jadi dilaksanakan pada bulan Juni nanti, itu jelas-jelas sebuah keberhasilan seorang Anies Baswedan. Dan itu bisa menjadi proposal yang sangat-sangat manis kepada banyak ketua umum partai. Pada waktunya tetap di Januari dia mulai jalan. Jadi nanti mungkin efektif akhir Januari, Februari, Maret. Nah, April itu sudah selesai targetkan. Nah, mereka akan datang homologasi April, kemudian Mei kita harus lihat aspal itu harus matang gitu ya. Mereka punya standar berapa hari itu harus sudah ready dan tidak boleh dipakai gitu untuk mematangkan, barulah pelaksanaan Juni. Berikan dukungan untuk suksesnya gelaran Formula E yang berkelas internasional ini. Kalaupun ada indikasi penyelewengan, toh KPK sekarang juga sudah memulai penyelidikan. Tentu teman-teman di Jakpro pasti melaksanakan satu kegiatan, apakah lelang, tender, dan lain, pasti harus memenuhi aturan-aturan yang ada ya. Kalau ada teman-teman yang masih belum yakin, belum tahu atau curiga, silakan, semuanya sangat terbuka, transparan, silakan ditanya, dilihat langsung, dicek, diteliti, silakan. Zaman sekarang ini tidak ada yang bisa disembunyikan, semuanya sangat transparan, sangat terbuka ya. Tiket balap Formula E Jakarta bakal dijual mulai bulan depan. Rencana penjualan tiket sebelum sirkuit jadi itu menuai pro kontra. Penjualan tiket Formula E awalnya ditargetkan dimulai bulan ini. Namun, pihak Jakpro menyatakan penjualan tiket siap dimulai Maret mendatang. Dirut Jakpro, Widya Manasto, mengatakan hitung-hitungan harga tiket sudah ada. Saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan FEO selaku penyelenggara Formula E untuk finalisasi harga tiket. Hal itu tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono. Ia menyindir tiket Formula E yang dijual sebelum sirkuit jadi. Ia pun menghimbau bahwa pembangunan trek Formula E seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Setelah treknya selesai, baru bicara jual beli tiket. Gembong pun pesimis sirkuit Formula E bakal rampung 3 bulan seperti yang ditargetkan Jakpro. Sebab menurutnya sirkuit Formula E harus mendapatkan lisensi 1 bulan sebelum balap dimulai. Jadi tanggal 4 Mei itu harus sudah kelar semuanya. Tanggal 4 Mei itu harus sudah keluar lisensi dari FEO tentang layak tidaknya trek yang dibangun Jakon atau Jaya Konstruksi. Gembong sepakat jika di berbagai negara tiket Formula E bisa dijual 4-5 bulan sebelum gelaran balap, namun dia menyoroti ada perbedaan dengan penyelenggaraan di Jakarta. Persoalan di Jakarta menurut Gembong, sampai detik ini treknya belum terbangun. Dia pun mengingatkan Jakpro untuk fokus pada pembuatan trek, termasuk soal sponsor penyelenggaraan Formula E. Jangan sampai nanti seperti JIS. Menurut Gembong, Anies pernah deklar bahwa bulan Desember launching dengan gelaran Barcelona Real Madrid. Faktanya sampai hari ini nol besar. Ia juga mengatakan bahwa yang terpenting untuk saat ini adalah bagaimana Jakpro get swasta untuk bisa kolaborasi gelar Formula E yang sampai sekarang belum ada sponsor. Berbeda dengan PDIP, PKS, dan Gerindra, malah bisa memaklumi terkait penjualan tiket Formula E tersebut. Gerindra tidak mempermasalahkan Jakpro menjual tiket meski sirkuit balap mobil listrik itu belum jadi. Menurut Taufik, pembangunan sirkuit Formula E merupakan pekerjaan sederhana. Menurut Taufik, Jakpro itu sudah punya perhitungan. Sirkuitnya diperkirakan jadi dalam kurun waktu sebulan. Dia yakin sirkuit Formula E bisa rampung Mei mendatang. Taufik mengatakan, yang khawatir sirkuit tidak jadi adalah orang yang tidak ingin Formula E sukses. Dia kemudian menyindir jika Formula E sukses akan diaku hasil kerja orang lain. Taufik mengatakan, yang khawatir sirkuit tidak jadi adalah orang yang tidak ingin Formula E sukses. Dia kemudian menyindir jika Formula E sukses akan diakui hasil kerja orang lain. Ia pun lalu mencontohkan bahwa pembangunan stadion JIS yang sukses diakui oleh gubernur sebelumnya. JIS menurut Taufik dibangun oleh Anies, tapi diakui oleh gubernur sebelumnya.
Sementara itu, PKS meminta tak dicari kesalahan penyelenggara menuju gelaran Formula E. Dia menganggap hal wajar jika penjualan tiket dilakukan jauh sebelum balapan berlangsung. Sekretaris satu fraksi PKS DPRD DKI M. Taufik Zulkifli mengatakan bahwa Anies dan Jakpro sudah cukup profesional sehingga nantinya bisa sukses, jadi harus tetap didukung. Taufik menilai Jakpro sebagai penyelenggara di Jakarta telah bekerja profesional, termasuk target Formula E bisa berlangsung. Taufik menjelaskan soal lelang tender sirkuit Formula E sempat gagal. Jakpro, lanjut Taufik, kemudian memanggil kembali kontraktor yang ikut lelang tender tahap awal dengan menjelaskan lebih rinci, hingga akhirnya tender Formula E dimenangkan oleh PT Jaya Konstruksi. Ia juga mengungkapkan ajang yang seperti ini, tiketnya memang tidak cukup 1 hari sebelumnya, karena perlu persiapan. Memang, sulit memberitahu orang yang sudah tidak bisa melihat mana yang berpotensi dan mana yang hanya bisa mengelola kata. Gerindra dan PKS sudah diperdaya oleh sihir tata kata Anies. Memang wajar jika penjualan tiket dilakukan sebelum ajang tersebut berlangsung, tapi itu jika sirkuit dan infrastruktur penunjang lainnya sudah benar-benar siap. Lah ini, sirkuitnya saja belum ada, apalagi infrastruktur penunjang lainnya. Yakin 1 bulan selesai? Yakin juga ada yang beli? Jadi kita maklumi saja kalau ada yang komentar begitu. Bentar lagi mungkin ada muncul komentar-komentar dukungan lainnya dari fraksi DPRD DKI Jakarta lainnya. Karena sepertinya mereka kompak mendukung Formula E tetap digelar meski banyak kontroversi. Dan juga ada dugaan korupsi di sana. KPK, semoga masih terus bekerja dengan lebih cermat menyelidiki kasus ini ya. Bagaimana menurut sobat? Bisa komen di bawah ya. Berikan dukungan untuk suksesnya gelaran Formula E yang berkelas internasional ini. Kalaupun ada indikasi penyelewengan, toh KPK sekarang juga sudah memulai penyelidikan. Tentu teman-teman di Jakpro pasti melaksanakan satu kegiatan, apakah lelang, tender, dan lain, pasti harus memenuhi aturan-aturan yang ada ya. Kalau ada teman-teman yang masih belum yakin, belum tahu atau curiga, silakan, semuanya sangat terbuka, transparan, silakan ditanya, dilihat langsung, dicek, diteliti, silakan. Zaman sekarang ini tidak ada yang bisa disembunyikan, semuanya sangat transparan, sangat terbuka ya.